Undi kedua, milik pusaka suku Simeon. Undi yang kedua keluar bagi Simeon, suku Simeon, menurut kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di antara milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik pusaka, mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hasar Sual, Bala, Esem, El-Tolat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamarkabot, Hasar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya, Ain, Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga semua desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat Beer, yaitu Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Simeon menurut kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Bani Simeon menerima milik pusaka di antara mereka. Undi ketiga, milik pusaka suku Sebulon. Undi ketiga diperoleh Bani Sebulon menurut kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, bersinggungan dengan Dabeset, dan bersinggungan dengan Wadi di seberang Yokneam. Dari Sarit, batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, ke daerah Kislot Tabor, terus ke Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gad-Hefer, ke Et Kasin, terus ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu melingkar ke sebelah utara ke Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftah El. Selain itu, ada Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. Seluruhnya 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulon menurut kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undi keempat, milik pusaka suku Isakar. Undi keempat diterima Isakar. Bani Isakar menurut kaum mereka. Wilayah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kiryon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet-Pases. Batas wilayah mereka bersinggungan dengan Tabor, Sahasima, dan Bet-Semes. Lalu batas itu berakhir di sungai Yordan. Seluruhnya 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Isakar menurut kaum mereka, kota-kota mereka dengan desa-desanya. Undi kelima, milik pusaka suku Asyir. Undi kelima diterima suku Asyir menurut kaum mereka. Wilayah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal, dan batasnya bersinggungan dengan Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, bersinggungan dengan wilayah Sebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara. Bet Emek dan Nehiel terus ke Kabul di sebelah utara, ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota Tirus yang berkubu. Lalu batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Selain itu ada Mahalab, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob. Seluruhnya 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Asyir menurut kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undi keenam, milik pusaka suku Naftali. Undi keenam diterima Bani Naftali. Bani Naftali menurut kaum mereka. Batas wilayah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Saananim, Adami Nekeb,
dan Yabneel sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor, dari sana terus ke Hukok, bersinggungan dengan wilayah Sebulon di sebelah selatan, bersinggungan dengan wilayah Asyir di sebelah barat, dan wilayah Yehuda pada sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Ramah, Hasor, Kedes, Edrei, En-Hasor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, dan Bet-Semes. Seluruhnya 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Naftali menurut kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Undi ketujuh, milik pusaka suku Dan. Undi ketujuh diterima suku Dan menurut kaum mereka. Wilayah milik pusaka mereka ialah Sora, Estanol, Semes, Sa'alabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Bene, Berak, Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon dengan wilayah di seberang Yafo, karena wilayah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka. Majulah mereka memerangi kota Lesem. Mereka merebut kota itu, menewaskan penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Mereka menetap di sana dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Dan menurut kaum keluarga mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut wilayah-wilayahnya, mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, Timnat Serah di pegunungan Efraim. Ia membangun kota itu dan menetap di sana. Itulah milik pusaka yang dibagikan melalui undi di antara suku-suku orang Israel oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga di Silo, di hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan. Demikianlah mereka selesaikan pembagian negeri itu. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, katakan kepada orang Israel, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan, seperti yang telah kusampaikan kepadamu dengan perantaraan Musa. Siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut utang darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia harus berdiri di depan pintu gerbang kota itu dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberinya tempat, sehingga ia dapat tinggal di antara mereka. Apabila penuntut utang darah itu mengejar dia, mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, sebab ia membunuh sesamanya tanpa rencana, dan ia tidak menaruh dendam sebelumnya. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada jemaah untuk diadili, dan sampai imam besar yang ada pada waktu itu meninggal. Sesudah itu barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Untuk itu, orang Israel mengkhususkan kota Kedes di Galilea di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim, serta Kiryat Arba yaitu Hebron di pegunungan Yehuda. Selain itu, di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasya.
Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan para pendatang yang ada di antara mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh oleh tangan penuntut utang darah sebelum ia dihadapkan kepada jemaah. Kota-kota orang Lewi. Kemudian para kepala kaum keluarga Lewi datang menghadap Imam Eleazar dan Yosua bin Nun, serta para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Lalu berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya kepada kami diberikan kota-kota untuk dihuni, serta tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut, serta tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi, sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini undi bagi kaum-kaum Kehar, keturunan Imam Harun dari antara orang Lewi. Melalui undi mendapat 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Sedangkan keturunan Kehat lainnya melalui undi mendapat 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat melalui undi 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari melalui undi mendapat 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Demikianlah orang Israel melalui undi memberi kepada orang Lewi kota-kota itu, serta tanah-tanah pengembalaannya, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari milik suku Yehuda dan suku Simeon, orang Israel memberikan kota-kota yang namanya disebut berikut ini, karena mendapat undi yang pertama kepada keturunan Harun dari kaum-kaum Kehat yang termasuk keturunan Lewi. Diberi Kiryat Arba, yaitu Hebron, di pegunungan Yehuda serta tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Arba adalah bapa leluhur orang Enak, tetapi tanah ladang kota itu dengan desa-desanya telah mereka berikan kepada Kaleb bin Yefune sebagai miliknya. Kepada keturunan Imam Harun mereka berikan Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, serta tanah-tanah pengembalaan kota itu, dan Libna serta tanah-tanah pengembalaannya, Yatir serta tanah-tanah pengembalaannya, Estemoa serta tanah-tanah pengembalaannya, Holon serta tanah-tanah pengembalaannya, Debir serta tanah-tanah pengembalaannya, Ain serta tanah-tanah pengembalaannya, Yuta serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Semes serta tanah-tanah pengembalaannya. Jumlahnya 9 kota dari kedua suku itu. Dari suku Benyamin, Gibeon serta tanah-tanah pengembalaannya, Geba serta tanah-tanah pengembalaannya, Anatot serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon serta tanah-tanah pengembalaannya. Jumlahnya 4 kota. Kota-kota yang menjadi milik keturunan Harun, para imam itu seluruhnya 13 kota, serta tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum Kehat lainnya, orang Lewi keturunan Kehat, melalui undi mendapat kota-kota dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, serta tanah-tanah pengembalaannya. Di pegunungan Efraim, Geser serta tanah-tanah pengembalaannya, Kibsaim serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Horon serta tanah-tanah pengembalaannya. Jumlahnya 4 kota. Dari suku Dan, Elteke serta tanah-tanah pengembalaannya, Gibeton serta tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Gat-Rimon serta tanah-tanah pengembalaannya. Jumlahnya 4 kota. Dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anah serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Gat-Rimon serta tanah-tanah pengembalaannya.
jumlahnya 2 kota. Kaum Kehat yang lainnya itu mendapat seluruhnya 10 kota, serta tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Gerson dari kaum Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Beestera serta tanah pengembalaannya, jumlahnya 2 kota. Dari suku Isakar, Kisyon serta tanah-tanah pengembalaannya, Dobrat serta tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Enganim serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlahnya 4 kota. Dari suku Asyir, Misal serta tanah-tanah pengembalaannya, Abdon serta tanah-tanah pengembalaannya, Helkat serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlahnya 4 kota. Dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, serta tanah-tanah pengembalaannya, Hamot-dor serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Kartan serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlahnya 3 kota. Kaum-kaum Gerson itu mendapat seluruhnya 13 kota serta tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum Merari, orang Lewi yang lainnya itu mendapat dari suku Sebulon, Yokneam serta tanah-tanah pengembalaannya, Karta serta tanah-tanah pengembalaannya, Dimna serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Nahalal serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlahnya 4 kota. Dari suku Ruben, Beser serta tanah-tanah pengembalaannya, Yahas serta tanah-tanah pengembalaannya, Kedemor serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlahnya 4 kota. Dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead serta tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim serta tanah-tanah pengembalaannya, Hesbon serta tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser serta tanah-tanah pengembalaannya, jumlah seluruhnya 4 kota. Semua kota itu menjadi milik kaum-kaum orang Lewi selebihnya, yaitu kaum-kaum keturunan Merari. Kota-kota yang mereka dapat melalui undi berjumlah 12. Kota-kota orang Lewi di antara milik orang Israel berjumlah 48 kota serta tanah-tanah pengembalaannya. Masing-masing kota itu mempunyai tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Demikianlah halnya dengan seluruh kota-kota itu. Ketenteraman di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi, Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketenteraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi.